Hari ini merupakan hari yang luar biasa buat saya. Sebab saya harus selesaikan 3 sesi. 3 session dengan saudara. Begitu selesai, saya harus ke airport, saya harus terbang ke Jakarta. Dan nanti 6:30 saya harus khotbah di Jakarta. Dan besok pagi dengan penerbangan pertama saya kembali ke Semarang dan yakin besok ketemu Anda lagi di sini. Luar biasa. Kami sejak beberapa bulan yang lalu kami buat seminar bulanan. Setiap bulan 3 hari di Jakarta. Dan ini masuk kali ke berapa ya? Kali ketiga kalau tidak salah ya. Ini merupakan bulan ketiga. Dan saya minta dengan bantuan Ibu Indri untuk mengisi pada hari pertama dan kedua, Senin dan Selasa yang lalu, oleh karena saya berkata saya perlu 1-2 hari untuk menungguin kelas ini dan melihat akan semua yang perlu untuk saya kerjakan. Tapi Ibu Indri berkata, saya sebenarnya minta 3 hari beliau untuk ngisi dan ngajar sehingga tidak perlu saya bolak-balik karena itu akan menguras energi banyak sekali. Tapi rupanya beliau minta supaya hanya 2 kali saja dan dia berkata hari ketiga saya mau datang dan duduk mendengarkan saja. Dia berkata begitu. Oke, kalau itu merupakan choice-nya, saya tahu juga schedule-nya padat sekali sehingga sore ini saya harus ke Jakarta dan kemudian besok pagi-pagi kembali dan bersama dengan Anda kembali. Tapi saya percaya bahwa Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amen, saudara. Bagi beberapa orang nampaknya pelayanan merupakan sesuatu yang dicari, bagi sementara orang itu sesuatu yang sudah too much, terlalu banyak kadang-kadang. Dan saya pikir ya, orang-orang seperti Ibu Indri itu saya nggak tahu karena Inge di tengah-tengah kita. Anda bisa tanya Inge itu minumnya apa sehingga kekuatannya ekstra sekali. Dia bisa khotbah non-stop 2 jam, 3 jam tanpa break, saudara. Menurut saya perlu karunia khusus itu, sehingga bayangin ya, ratusan ribuan orang ke toilet pun tidak ingin. Wah, luar biasa, 3 jam, 4 jam. Kalau orang lain khotbah baru setengah jam, Anda sudah ingin ke WC berkali-kali. Dan saya rasa itu anugerah Tuhan. Dan saya dengar 2 hari ini baik sekali, saya percaya luar biasa, Tuhan kerja dan Allah memberkati akan umatnya. Alright, sekarang kita teruskan, ini urusan kita sekarang di Ungaran aja, saudara. Matius pasal 13, mari dilihat pada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya minta tolong Victor bacakan, dan itu menghemat sedikit tenaga saya, Victor. Thank you. Matius 13, 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, Anda perhatikan ada sesuatu yang menarik. Di gereja saya pernah sampaikan ini. Saya pertama kali dibuka Tuhan mata rohani saya melihat akan ayat yang ke-36 ini. Pada waktu kami di Israel bulan yang lalu, interesting sekali bahwa ada hal, Anda harus lihat akan background-nya ya. Yesus mengajar kepada orang banyak. Dan dia mengajar dengan berbagai macam perumpamaan, dia mengajar kepada mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang jadi kebiasaan orang di mana-mana. Alkitab berkata mereka tidak ngerti sebetulnya yang dia sampaikan itu apa. Kalau Anda baca dalam Injil Markus misalnya, cara Tuhan kenapa dia selalu memberikan berbagai macam perumpamaan. Alkitab berkata dia mengajar sesuai dengan pengertian mereka. Nah, kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda sudah lama berkecimpung dalam pelayanan,
Anda akan melihat bahwa kenyataannya begini. Ada orang menyampaikan firman Tuhan tertentu, dan masing-masing kita yang mendengar itu punya level understanding dan level rohani yang berbeda-beda. Tetapi anehnya, semua orang dengan pengertian, understanding, tingkat rohani, kematangan yang berbeda-beda, semuanya bisa mendapatkan makanan rohani buat hidupnya. Ya, ini hebatnya kehidupan dalam firman. Lain halnya kalau Anda diajar tentang ilmu pengetahuan misalnya. Kalau saya ngajar matematika untuk kelas 6, saya campurkan dari TK sampai kelas 6, maka sisanya tidak akan pernah ngerti yang saya sampaikan itu apa. Kecuali mereka yang sudah levelnya mencapai apa yang saya ajarkan. Tapi firman Tuhan itu luar biasa. Kita bisa khotbah topik yang tertentu, masing-masing bisa menangkap agak berbeda sesuai dengan tingkat pengertian mereka masing-masing. Itu yang membuat kita menyadari bahwa pekerjaan menyampaikan firman bukan urusan manusiawi kita, tapi mutlak adalah pekerjaan Roh Allah di dalam diri kita dan umatnya. Nah, dia mengajar akan berbagai macam perumpamaan, dia mengajar tentang benih, dia mengajar banyak hal, dan orang-orang itu mendengarkan senang sekali. Kalau Anda sekalipun tidak ngerti ya, duduk di bawah orang yang diurapi, itu membuat saudara sudah begitu bahagia, begitu happy, senangnya luar biasa. Aduh, enak urapannya. Ngerti nggak? Nggak terlalu ngerti, tapi pokoknya aku seneng duduk di bawah orang yang diurapi. Nah, kemudian setelah dia selesai berbicara, Alkitab berkata Yesus pulang ke rumahnya. Yang menarik adalah murid-muridnya tidak ikut pulang atau mereka berpencar, tapi Alkitab berkata mereka mengejar Tuhan sampai ke rumahnya. Lalu kemudian mereka bertanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan gandum di antara lalang tadi. Jelaskan, kami nggak ngerti ini. Nah, Alkitab berkata, lalu Tuhan memberikan penjelasan kepada mereka. Waktu saya baca ayat itu, saya mau sampaikan kepada Anda, ini kebenaran yang mutlak, saudara. Buat setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang ingin Tuhan lebih lagi dalam hidupnya, yang merendahkan dirinya ingin mengenal dia lebih lagi. Selalu bagi yang bersangkutan ada ekstra menu bagi hidupnya. Selalu ada makanan ekstra buat yang bersangkutan. Yang lain semua pulang, puas dengan apa yang disampaikan lewat mimbarnya Yesus, sekalipun mereka tidak mengerti, tapi ada orang-orang yang kejar Tuhan dan berkata, Tuhan, aku masih belum bisa ngerti ini, jelaskanlah kepada kami. Sikap itu harus Anda miliki dalam Anda bergaul dengan Tuhan, saudara. Karena kalau saudara hanya menerima, ngerti nggak ngerti, Anda terima aja, dan hatimu tidak terus menjerit kepada Allah dan berpaut berkata, aku ingin kenal Engkau lebih lagi, ajari aku Tuhan, sesuatu dari hatimu buat hidupku. Kalau itu tidak ada, kita seperti orang-orang kebanyakan. Tapi saya mau katakan selalu ada menu tambahan, ada makanan tambahan bagi setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Baca di Alkitab, Allah rindu punya umat yang haus dan lapar akan Tuhan. Alkitab mengisahkan tentang dua orang murid, Kleopas dan temannya, dalam Injil Lukas, yang berjalan pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Ada banyak penafsir yang berkata bahwa yang temannya Kleopas itu kemungkinan besar adalah Lukas sendiri. Dan dia tidak mau sebut namanya seperti Yohanes, dia berkata, menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi, dia nggak pernah berkata itu saya, dia nggak berkata begitu ya. Dan mereka berkata, mereka beranggapan mungkin sekali bahwa orang itu adalah Lukas, yang tergolong dalam 70 murid yang lain. Nah, anyway, mereka pulang dari Yerusalem, mereka kembali ke Emmaus. Di tengah jalan Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Alkitab berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Oke. Lalu kemudian dia tanya, kamu kok asik sekali ngomong soal apa sih? Mereka bilang, kamu nggak ngerti apa-apa ya katanya. Lalu mereka cerita tentang Tuhan yang mati, kabarnya bangkit, segala macam. Dan Alkitab berkata, Yesus mulai bicara dari kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi tentang Mesias, tentang dirinya sendiri. Anda tahu, Alkitab mengatakan, waktu mereka dengar perkataan Tuhan itu, hati mereka berkobar-kobar. Luar biasa.
Tapi hati berkobar-kobar itu, kalau tanpa revelation lebih jauh dari Tuhan, tidak mengubah kehidupan. Nah, yang menarik adalah, sekalipun hati mereka berkobar-kobar, tidak ada satupun di antara keduanya yang berkata, ayo balik ke Yerusalem. Tetap mereka jalan terus sampai ke Emmaus. Nah, ini yang membuat berbeda. Ketika mereka tiba di rumah, Yesus seakan-akan hendak meneruskan perjalanannya. Pak, kalau gitu Tuhan suka pura-pura, Pak. Tidak sebetulnya. Ekspresi itu mau berkata, Allah itu rindu Anda mengingini Dia. Saya mau ulang lagi. Allah itu punya kerinduan, saudara mengingini Dia. Nah, tidak semua orang Kristen mengingini Dia. Banyak hamba Tuhan tidak mengingini Dia, mengingini akan apa yang Dia punya. Kalau Anda seorang bapak, Anda ngerti, saudara pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh, anakmu sambut engkau, ada dua macam itu. Sambutan yang murni akan berkata, Papa pulang, mereka peluk kita. Ada yang berkata, Papa pulang, oleh-oleh datang. Lalu yang mereka tunggu yang mana sebetulnya? Kalau yang murni, Anda ingin sekali bahwa engkau yang diharapkan oleh anakmu. Tapi yang tidak murni, yang sudah makin pintar berkata, pulang baguslah, tapi bawa apa buat kita? Nah, kalau kita bawa oleh-oleh, mereka senang. Nah, kebanyakan orang tidak ingin Tuhan, tapi ingin apa yang Dia punya buat kita. Itu berbeda. Ya, kita berkata, Dia seolah-olah akan meneruskan perjalanannya. Mereka mendesak Dia dengan sangat, kata Injil Lukas, kamu tinggal di sini, sudah malam, ayo bermalam. Kerinduan mereka untuk dengar Dia lebih lagi, itu begitu kuat, sehingga mereka paksa Tuhan masuk ke rumahnya. Ketika mereka duduk makan, ini yang terjadi. Waktu Yesus mengucap syukur, Dia memecahkan roti. Seketika itu Alkitab berkata, terbukalah mata mereka dan mereka apa? Mengenal Dia. Ketika mereka mengenal Dia, Tuhan lenyap. Boom. Dan ketika Dia lenyap, dua orang berkata, kembali ke Yerusalem. Lihat bahwa ada ekstra menu, ada tambahan makanan buat setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita punya kerinduan yang makin besar akan Tuhan kita, selama Anda belajar juga, kalau itu kerinduan besar, aku ingin kenal Tuhan lebih lagi. Saya mau beritahu saudara, di kamarmu, di tempat tidurmu, dalam mimpimu, di gua doa, dimanapun kau berada, akan ada ekstra menu buat hidupmu. Dan seringkali itu yang mengubah akan kehidupan kita, saudara. Saya dengar beberapa kesaksian dari angkatan pertama dan kedua, bagaimana Allah itu membuat perubahan di hidup mereka waktu mereka dalam perjalanan misalnya. Menuju ke kampus menjelang saat terakhir. Tiba-tiba di kereta api, di mobil Allah bicara. Beberapa bagian firman yang pernah mereka dengar selama 6 bulan dihidupkan Tuhan begitu rupa dan tiba-tiba dia berkata, ini yang Tuhan mau. Dan hidup mereka berubah total sejak hari itu. Selalu ada menu tambahan buat kita. Nah, yang saya mau sampaikan pada hari ini sebagai dasar adalah begini saudara. Menarik sekali bahwa kita mendengar bahwa Yesus berkata dalam penjelasan berikutnya bahwa benih yang baik itu adalah siapa? Anak-anak kerajaan. Nah, saya mau tanya siapa yang tahu dirinya adalah anak-anak kerajaan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amen. Saya juga anak-anak kerajaan. Tidak ada jebakan kali ini saudara, murni. Tenang-tenang aja lah. Nah, ketika saya tahu bahwa kita sebetulnya adalah benih yang dimiliki oleh Allah, saya sadar begini saudara, dengar baik-baik ya. Di dalam diri setiap orang percaya, dalam diri saya, dalam diri saudara, di dalam hidup kita ini ada daya multiplikasi yang luar biasa. Sadar nggak kita? Bahwa kalau saudara satu hari berbuah luar biasa, nggak biasa-biasa lagi, itu karena kewajaran yang ada. Secara alamiah itulah benih. Dia berkata benih yang baik dan kita ini benih yang baik. Coba ngomong kepada sebelahmu, aku benih yang baik. Amen, saudara. Kita bukan benih yang busuk. Kita bukan benih yang hancur. Kita benih yang baik. Dan kita ini anak-anak kerajaan. Nah, karena kita benih, coba Anda imajinasikan benih lah.
Di dalamnya ada daya multiplikasi yang luar biasa. Saya suka memberikan ilustrasi ini, saudara. Misalnya Anda terima paket, saya selalu pakai ilustrasi yang sama kemana-mana. Supaya memberikan gambaran yang jelas, saya akan berikan hal yang sama kepada saudara. Ada seorang memberikan kepada Anda paket dari Probolinggo. Ketika Anda buka, isinya sebuah mangga. Satu aja, mangga Probolinggo. Waduh, Anda lihat, ini mangga luar biasa ini. Mangga paling terkenal seluruh dunia. Makanya dikirimin cuma satu, karena langka nih barangnya. Lalu ketika Anda terima barang itu, Anda ingat firman Tuhan. Buah sulung miliknya siapa? Tuhan. Ini adalah, belum pernah ada orang kirimin saya mangga kayak begini. Ini buah sulung buat saya, soal mangga. Lalu Anda berkata, Tuhan terimalah buah sulung, Anda mau lempar ke atas, jatuh lagi. Tuhan tidak mau manggamu. Lalu Anda berpikir, harus ada wakil Tuhan yang memakan akan mangga ini. Lalu Anda ingat gembala saudara, lalu Anda dengan hati yang bersuka cita datang ke rumah Pak Gembala. Ketuk pintunya, gembalanya keluar menyambut saudara, berpikir, oh ini orang mungkin mau konseling atau apa. Tapi kok dia bawa bungkusan yang menarik. Dia berkata, Pak Gembala, saya datang bukan untuk konseling, tapi ingin memberikan buah sulung buat Tuhan. Kami baru dapat kiriman, ini pertama kali kiriman bentuknya buah mangga, dan hanya satu. Saya tidak rela, tidak tega makan sendiri Pak Gembala. Mohon kiranya Bapak sebagai wakil Tuhan menerima akan buah sulung ini. Lalu Anda berdiri seperti panitia memberikan sertifikat kepada peserta rapat. Lalu kemudian Anda berkata begini, Pak Gembala, mohon tapi syaratnya begini. Tolong kupas kulitnya, jangan dimakan kulitnya. Tapi makanlah dagingnya, tapi kembalikan bijinya ke saya. Lalu gembala saudara mulai mikir, hasil School of X kayak begini ya. Cuman kayak begini ya, aneh jadi aneh ini. Siapa yang ngajarin ini? Ini teman sekamarnya siapa orang ini kok jadi kayak begini? Bukan gurunya siapa, teman sekamarnya siapa kok jadi kayak begini? Lalu kemudian gembala saudara berkata, loh kenapa begitu ya? Demikianlah firman Tuhan Pak Gembala tadi, tolong makan dagingnya saja, tapi bijinya kembalikan kepada saya. Saya tungguin Pak. Ya katanya. Dia masuk ke rumah, panggil istrinya, lalu gembala Anda berbisik, ini pulang sekolah kok jadi aneh anak ini. Terlalu kuat urapannya atau apa? Ngasih ditungguin kita suruh makan. Oke kita makan, kita turut tidak. Karena gembala adalah orang yang baik sekali saudara. Dikupas kulitnya, dimakan. Enak kan Probolinggo punya. Lalu kemudian dikembalikan bijinya. Ditaruh di nampan yang bagus. Gembalamu ikut aneh. Lalu dikembalikan. Ini saya kembalikan biji mangganya. Ya. Nah. Ya, dengan orang aneh jaringnya harus aneh, saudara. Lalu kemudian Anda terima akan biji mangga. Beliau tidak tahu apa yang akan engkau buat. Anda pulang ke rumah, saudara tanam biji mangga itu. Singkat cerita, nanam biji mangga, tumbuh pohon, bukan durian, saudara ya, mangga tas. Dan ini mangga ajaib, cepat sekali tumbuhnya, bum, cepat sekali, lalu tumbuh. Ketika tumbuh, keluar buahnya. Dan ketika itu Anda lihat persis 10 buahnya. Setelah matang, masak di pohon, Anda petik 10 biji buah mangga itu. Anda turunkan, Anda hitung 10. Ingat lagi firman Tuhan. Perpuluhan miliknya Tuhan. Kalau 10 buahnya, perpuluhannya berapa? 1. Anda ambil 1 yang paling baik. Tuhan gak bisa nerima langsung, lewat wakilnya. Ingat gembala saudara. Dibungkus lagi yang bagus, Anda datang lagi ke rumah gembala, ketuk pintunya. Pak Gembala, selamat Pak siang. Oh selamat siang, ada apa? Mau konseling apa? Tidak, saya membawa perpuluhan. Oh ya, kerja apa? Ya ada, sekarang pertanian katanya. Sekarang ngapain dia? Ini adalah hasil perpuluhan saya Pak. Kalau yang pertama itu buah sulung, ini perpuluhan. Mohon Bapak terima. Ketika dibuka, loh mangga lagi. Ya Pak, buahnya cuma 10, perpuluhannya 1. Lalu, ya sudah saya terima ya. Anda tidak pulang-pulang hanya senyum-senyum.
Gembala ngerti, ini akan orang agak aneh nih orang ini. Dia berkata, oh jadi tetap seperti syaratnya dulu ya, kupas kulitnya, makan dagingnya, kembalikan. Iya Pak, Bapak pinter sekarang. Lalu si gembala berkata, ini aneh betul ini orang ini. School of X ya, ya, tunggu ya katanya. Dia masuk ke dalam, panggil istrinya, memang aneh betul. Nanti kita cek di Semarang. Teman sekamarnya siapa? Kok bisa ketularan kayak begini ini orang? Lalu dia kupas kulitnya, dia buang, dia makan dagingnya, dan kemudian dia ambil nampan lagi, taruhkan mangganya, dan dia berkata, ini saya kembalikan biji manggamu. Terima kasih Pak Gembala. Yang 9 dimakan oleh orang sekitar saudara. Anda punya berapa biji sekarang? 10. Tanam semua. Singkat cerita, tumbuh pohon mangga semua. Jadi akhirnya Anda punya berapa? Hah? 11, pinter. 1 tambah 10, 11. Belum berubah kan hitungannya. 11. Lalu kemudian masing-masing berbuah 10. Anda panen kan? Lalu hasilnya berapa? 110. Wah, Anda 110, ingat lagi firman Tuhan. Perpuluhan miliknya Tuhan. 110 perpuluhannya berapa? 11, 100 untuk anak-anak. Nah, Anda ingat lagi Pak Gembala, saudara. Jadi kali ini Anda bawa perpuluhan, berapa biji? 11 buah mangga. Jadi pernah memberinya 1, dan 1, saudara. Wah, hebat sekali. Angka rohani dari 1, 11 kan? 21. Anda bawa ketuk pintu Pak Gembala. Gembala ngintip dari jendela, waduh ini orang aneh datang lagi. Tapi kok bungkusannya agak gede ini kali ini. Dia buka. Anda berkata, Pak Gembala, selamat pagi. Anda datang pagi-pagi jam 9. Selamat pagi Pak Gembala. Oh selamat pagi, mari silakan. Apa ini, mangga lagi? Iya katanya. Ini perpuluhan Pak sekarang. 11 Pak katanya. Terus Gembala berkata, terus maunya gimana? Kamu tungguin lagi, kupas kulitnya, makan dagingnya, kembalikan bijinya. Iya Pak, maaf ya, mencret saya kalau makan ini 11 katanya pagi-pagi. Lah itu baru tahu anehnya saudara. Pulang dulu, besok saya kembalikan 11, dia berkata gitu. Lalu Anda tanam lagi semua bijinya. Anda punya berapa pohon? Hitunglah sendiri saudara. Apa ini pelajaran hitung-hitungan apa matematika? Apa poin saya dengan cerita ini? Sederhana sekali. Biji itu ada daya pelipat gandaan, multiplikasi. Tangkap saudara. Kalau Alkitab berkata bahwa engkau adalah benih, sebagai anak-anak kerajaan engkau ini benih. Lewat hidup saudara dan hidup saya, kerajaan surga ini bisa mengalami yang namanya multiplikasi yang luar biasa. Think about it. Pikirin saudara. Lewat satu orang dari hidupmu ini loh saudara. Anda boleh mulai dengan sangat simple, sangat kecil, dan tidak berbuat apapun. Anda bisa mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana dalam hidup saudara. Tetapi kalau Anda perhatikan ya, tetap kalau Allah berkata, engkau ini anak kerajaan. Waktu kita lahir baru, dimeteraikan oleh Tuhan Yesus dengan rohnya. Apalagi kita mengalami baptisan Roh Kudus. Roh Tuhan di dalam kita. Bayangkan, daya multiplikasi yang Allah berikan itu dahsyatnya luar biasa. Kita ini benih. Semua anak-anak kerajaan adalah benih-benih yang baik yang dimiliki oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa engkau hanya akan begini-begini loh saudara. Sebetulnya kalau ditarik, ditarik betul maksimal. Potensi di dalam hidup setiap kita itu dahsyatnya luar biasa. Bahkan saya berani berkatalah, sekalipun Anda mungkin ada yang tergolong dapat talenta cuma 1, tapi 1 itu bisa maksimal hasilnya. Yang kecil dari surga itu yang luar biasa bagi dunia, saudara. Nggak bisa dibandingkan, saudara.
Dalam engkau berjalan dengan Allah, dengarkan baik-baik. Apa yang satu orang, yaitu saudara dan saya bisa hasilkan untuk kerajaan surga, itu ternyata bisa begitu dahsyat dan luar biasa. Sebab di dalam kita ada daya multiplikasi yang hebat. Ini yang saya berdoa dalam 6 bulan ini, potensi itu akan dimunculkan Tuhan, saudara. Sampai pada waktunya engkau akan dibuat kagum, engkau berkata, luar biasa Tuhan. Orang cuman kayak aku begini kok bisa menghasilkan sesuatu yang besar untuk kerajaan surga. Saya berkata iya, sebab engkau benih, bukan benihnya manusia, engkau benih dari kerajaan surga yang dimiliki oleh Yesus sendiri, saudara. Saya berdoa Anda bisa tangkap ini. Kita ini benih, saudara, benih. Yang lebih hebat lagi adalah, bukan cuman kita ini benih, segala sesuatu yang Allah berikan dalam hidup kita juga benih ternyata. Juga punya daya multiplikasi. Buka Kejadian pasal pertama. Ayat 11, 12, dan 29. Silahkan Victor. Kejadian pasal pertama ayat 11, 12, dan 29. Perhatikan saudara. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. 29. Berfirmanlah Allah, perhatikan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Luar biasa. Nah, satu hari, 2 tahun lalu kurang lebih lah, saya terbang sendirian dari Indonesia, saya ke Los Angeles. Dan ada pelayanan di beberapa negara bagian di Amerika. Sampai di Taipei, saya baca Alkitab, karena saya harus tunggu 3 jam untuk flight berikutnya, saya baca Alkitab. Saya temukan 3 ayat itu di Kejadian pasal yang pertama, yang mengatakan bahwa ada pohon yang buahnya berbiji. Dan yang lebih spesifik pada ayat 29 dikatakan bahwa makanan manusia adalah buah yang ada bijinya. Lalu saya ngomong gini, Tuhan, kenapa engkau begitu memboroskan ayat? Pakai 3 ayat ngomong buah ada bijinya. Apa sih yang hebat dari buah ada bijinya? Mendadak Tuhan membuka mata rohani saya, saudara. Dengar baik-baik. Ketika dia berkata, yang menjadi makanan kita adalah buah yang ada bijinya, Tuhan mau berkata, semua berkat yang Allah berikan dalam kehidupan anak-anaknya, di dalam berkat itu pun ada daya multiplikasi yang luar biasa. Makanya orang Kristen ya, dengar baik-baik, diajar nabur nuai. Soal harta, soal persembahan. Kenapa? Apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, di dalamnya juga ada daya multiplikasi yang luar biasa. Ingat, ini watak Allah. Yang engkau terima, akan engkau hasilkan. Yang engkau minum, akan engkau hasilkan. Dari konsumen menjadi produsen. Air yang engkau minum akan menjadi mata air di dalam dirimu. Selalu begitu. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa segala sesuatu yang Allah juga berikan dalam kehidupan kita, di dalamnya ada daya multiplikasi yang luar biasa. Cerita sedikit, saudara. Kira-kira mungkin ya sekitar hampir 2 tahun lalu lah. Kami ada seminar di Jakarta. Lalu kemudian ada orang memberikan persembahan jam Rolex, perempuan, Rolex. Saya bicara dengan Ibu Indri bersama-sama dalam seminar itu. Dan istri saya tidak hadir, tidak ikut, tapi tim semua berangkat. Lalu ketika panitia berkata pada saya, Pak, ini ada orang memberikan kepada Bapak persembahan. Oh ya, saya terima. Saya buka, itu ternyata jam Rolex, saudara. Saya diberi laporan Rolex, Pak. Saya lihat, saya nggak pernah pegang Rolex, saudara. Ini asli atau
Made in China saya nggak tahu saudara ya. Kalau buatan Hong Kong itu bisa persis depannya. Dalamnya tapi kacau. Luarnya persis, tapi ketika dilihat, wah ini asli. Nah saya punya kebiasaan, saya berkata, Tuhan ini kemanain jam Rolex? Kalau Anda secara nalar ya, saya diberi Rolex untuk perempuan, pikiran pertama berikan siapa? Istrinya, ya kan saudara ya? Saya nggak bisa begitu, saya berdoa Tuhan, ini Rolex dikemanain? Dan Tuhan ngomong gini, kasih ke Indri. Terus saya masuk lift dengan rombongan, pas Bu Indri di situ, saya bilang, ini buat Bu Indri itu. Wah dia kaget saudara. Dia cerita di mana-mana, Petrus aku nggak pernah kasih aku apa-apa. Padahal nasi goreng saya sering kasih, kerupuk saya sering kasih. Kami kan tetanggaan, saudara. Jadi kadang-kadang saya kasih terasi, saya kasih macam-macam loh padahal. Dia berkata, dia nggak pernah ngasih saya apa-apa. Sekali ngasih Rolex dikasihin saya katanya. Saya kasihin dia. Saya ngomong istri saya bilang ada Rolex perempuan dikasihin saya. Tapi Tuhan ngomong suruh ngasihin dia. Dia bilang ya sudah, nggak apa-apa. Dia juga nggak pernah pakai Rolex, saudara. Jadi nggak pernah senang jam-jam yang begitu-begitu, nggak terlalu happy lah. Lalu sudah. Itu berkat saya kasih aja, saya taburin. Oleh Bu Indri ditabur-taburkan lagi. Dan hebatnya ya, tabur dia spesialis lah, nabur, dapat Rolex lagi, tabur lagi, dapat lagi. Terakhir dapat Rolex yang berlian semuanya, kasih lagi ke orang. Nanti kalau dia ngajar dia akan cerita banyak lah apa yang dia buat. Dan menurut saya menarik sekali karena hamba Tuhan bisa begitu ya. Kadang-kadang kita punya image pendeta itu hanya bisa nerima kayak laut mati akhirnya saudara. Tidak tersalur kan. Jadi selokan yang buntu dan bau sekali. Nah, buat saya sudah selesai, urusan itu selesai. Cuman buat Tuhan ternyata itu ada prinsip hukum tabur dan tuai. Sekian waktu kemudian, menarik sekali. Ibu Indri itu pelayanan di sebuah tempat, dikasih orang Rolex, laki. Gantian dia berdoa dan berkata, kasih ini Petrus Agung katanya. Malam-malam dia anterin Rolex ke rumah saya. Dan nabur kan nuai saudara. Multiplikasinya di mana Pak? Ada. November lalu, saya anterin John Avans ini ke Makassar. Dia seminar 3 hari, saya bawa istri saya. Kenapa saya ajak? Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Tiba-tiba John sadar bahwa itu hari ulang tahunnya. Saya nggak tahu dari mana, dia bawa Rolex perempuan. Dia berkata, aku punya gift buat kamu. Dia kasih saya Rolex perempuan. Saya nabur 1, saya nuai berapa? Kan double saudara, multiplikasi. Rolex.